Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an allazina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina. warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika anna birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ibu-ibu jemaah pengajian Masjid Nurul Haq yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, kita segar-segarkan apa yang menjadi jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah sekelompok kaum dari umatku berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran, kemudian mempelajari apa yang mereka baca, kecuali Allah akan menurunkan kepada hati mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah liputi mereka dengan kasih sayangnya, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan datang kepada mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah akan membangga-banggakan hamba-hamba tadi di hadapan makhluk yang mulia di langit sana. Ini 4 janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya yang berkumpul di masjid. Maka kita pastikan, ibu-ibu sekalian, kehadiran kita di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji Al-Quran, kita mentadabburinya, ya. Maka kita minta 4 keutamaan tadi. Ada as-sakinah, ada ketenangan hati, kemudian ada rahmat, kasih sayang Allah, kemudian ada malaikat-malaikat yang hadir bersama kita. Tentu kita yakini, kita imani, ya, bahwa malaikat yang hadir di majelis akan mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam satu riwayat yang panjang, di antara penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat, ada yang bersifat sayyahun, malaikat as-sayyahun, yang datang mencari majelis ilmu, lalu mereka memperhatikan apakah majelis tersebut mengajak orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau iya, mereka akan tinggal di tempat tersebut seraya mendoakan orang-orang yang hadir di dalamnya. Doanya 2. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah kasihani mereka. Dan tentunya jamaah sekalian, orang yang terkenal di langit, artinya sering Allah bangga-banggakan di hadapan penduduk langit, mendapatkan banyak keistimewaan. Di antaranya adalah ketika dia berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibu sekalian, kita akan mengkaji satu kitab, ya. Kita ambil beberapa intisari sebuah kitab berjudul Yaumun fi Baitir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, satu hari di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Sebuah kitab kecil sekitar 88 halaman, ya. Kita akan kaji beberapa di antaranya. Menarik jamaah sekalian, rumah kita, ya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, dan rumah ini identik dengan muslimah, ya. Muslimah menginginkan rumah yang tenang, rumah yang dipenuhi dengan sakinah, rumah tangga yang menjadi tempat berkumpulnya keluarga, tapi tidak sekedar kumpul-kumpul biasa. Diharapkan rumah ini menghadirkan miniatur peradaban Islam. Islam yang mulia, yang sempurna hadir dalam rumah kita. Tentu kita membutuhkan teladan, dan sebaik-baik teladan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, fitrah dari muslimah seperti itu, rumah. Bahkan ketika istri Fir'aun, ya, Asia, menghadapi kondisi suami yang seperti itu, di antara doa yang dia panjatkan adalah dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Ya, dia minta apa? Rumah. Nah, di akhir surat bisa kita tadabburi bagaimana istri dari Firaun ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga. Nah, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an kita mendapatkan banyak tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik. Allah juga memberikan rekomendasi pada amalan beliau yang menghasilkan pahala yang tidak terputus, yaitu wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Bagimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahala yang tidak ada putusnya. Masya Allah. Allah juga memberi tazkiyah pada akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung. Allah juga memberi tazkiyah pada ucapan beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang keluar dari lisan beliau adalah tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk jaminan, Bu, ya, jaminan. Nabi SAW juga mendapatkan tazkiyah pada pandangan beliau. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangan Nabi Muhammad itu tidak pernah melampaui batas dan tidak pernah melenceng. Ya. Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Hati beliau juga mendapatkan tazkiyah, pensucian. Hatinya Nabi itu tidak pernah mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya. Masya Allah. Banyak ya tazkiyah Rabbaniyah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempurnaan ciptaan, kalau kita di bulan ini ya, di Rabiul Awal, ya, terlepas dari perbedaan ijtihad
bagi yang merayakan atau yang tidak merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya baik yang melaksanakan atau yang meninggalkan terbangun atas satu landasan cinta kepada Nabi SAW. Maka yang perlu diambil adalah jangan sampai ada hulu. Apa itu hulu? Berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Nah, ibu-ibu sekalian, ada salah seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hasan bin Thabit ini Allah berikan keutamaan bisa mengungkapkan syair. Dia syair. Ya. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di Madinah, ya, apa beliau katakan? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Mataku, kata Hasan bin Thabit, tidak pernah melihat makhluk yang lebih indah darimu ya Rasulullah. Dan belum ada wanita yang pernah melahirkan anak seindah rupamu. Engkau dicipta tanpa ada satu aib pun, tidak ada satu kekurangan pun. Sepertinya engkau dicipta sesuai dengan keinginanmu ya Rasulullah. Ini menggambarkan betapa indahnya tampilan fisik dari Rasulullah SAW yang menjadi sempurna lagi dengan keindahan akhlak beliau. Sampai Hasan bin Thabit tadi mengatakan ka'annaka khuliqta kama tasha. Kita kalau kita bisa pesan sama Allah, ya Allah, saya nanti kalau hidup di dunia saya mau tinggi sekian, saya mau mataku begini ya Allah, saya mau hidungku mancung ke depan, ya kan, saya mau begini. Nah, di order memang dipesan seperti itu. Dan ungkapan Hasan bin Thabit tadi menggambarkan kesempurnaan fisik Rasulullah SAW seperti itu. Masya Allah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, Syama'il al-Muhammadiyah, digambarkan bahwa postur tubuh Nabi SAW itu tidak terlalu tinggi menjulang dan tidak terlalu pendek. Beliau kalau berkumpul di hadapan orang yang ramai menjadi orang yang paling terlihat karena berada pada posisi yang ideal. Masya Allah. Ini di antara sosok, ya, yang sampai kepada kita tentang fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya jamaah sekalian, kita coba jalan-jalan sedikit ke Madinah. Ya, kita jalan ke Madinah 15 abad yang lalu. Tidak bisa digambarkan kota suci Madinah seperti hari ini, ya, dipenuhi dengan fasilitas. Dahulu kota suci Madinah Al-Munawwarah, ya, masih sangat terbatas, ya. Tergambar dalam riwayat Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu kiblatnya menghadap ke utara, menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidil Aqsa, yang hari ini kita baca di informasi masih mendapatkan serangan dari Israel. Kita doakan juga saudara-saudara kita di sana. Mungkin muslimat di jalur Gaza tidak bisa duduk-duduk santai seperti kita pagi ini. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat aman sambil mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan juga rasa aman kepada mereka semua dan nikmat kemerdekaan, dan kita bisa sholat di Masjidil Aqsa sebelum kita wafat insyaallah taala. Ibu-ibu sekalian, coba kita bayangkan, ya, kami lupa pesan proyektor. Masjid Nabi menghadap ke utara, ya, ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa.
rumah beliau itu berada di belakang masjid. Rumah beliau berada di belakang masjid. Nah, ketika ada perintah perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, otomatis rumah beliau berada di arah kiblat. Mohon maaf ya, misalnya ini Masjid Nabawi, awalnya menghadap kemana? Ke utara, ya kan? Kita anggap ini utara, maka rumah beliau di belakang sini, di pojok kanan, kiblatnya mengarah ke sana. Nah, di belakang. Kemudian ketika ada perintah memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di selatan, Makkah berada di selatan Madinah, ya. Maka berpindah kiblatnya. Otomatis rumah beliau berada di mana? Di arah kiblat, ya kan? Di posisi sebelah kiri. Nah, makanya jemaah sekalian, tidak bisa kita katakan kenapa Nabi bangun masjid di dalam rumah. Tidak. Dulu rumah beliau berada di belakang masjid. Tapi ketika ada perubahan arah kiblat, maka rumah beliau berada di depan masjid. Nah, ini adalah Baitun Nubuwah yang Nabi SAW katakan dalam hadis beliau, baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar, nah kita anggap ini sekarang Masjid Nabawi ya. Semoga Allah sampaikan kita semua ke Masjid Nabawi. Nah, ini Masjid Nabawi, Nabi katakan antara mimbarku, misalnya ini mimbarnya Nabi, rumah beliau di sini, Bu. Rumah beliau ada di sebelah sini. Dulu kiblatnya ke sana, sekarang menghadap ke Mekah. Nah, rumah. Kata beliau, dari mimbarku ke rumahku, area ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Maka kita kenal sekarang dengan istilah raudhah. Kalau kita ke Masjid Nabawi, biasanya kita ngantri untuk masuk di raudhah. Nah, dulu itu karpet Masjid Nabawi semuanya merah, kecuali raudhah dikasih warna hijau, ya, supaya ada tanda. Nah, kalau sekarang sudah hijau semua. Nah, ini raudhah. Kemudian yang menjadi pelajaran adalah kenapa Nabi SAW mengatakan antara mimbar dan rumah raudhah, taman dari taman-taman surga. Ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, benar-benar itu adalah taman dari surga yang Allah letakkan di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, buqah itu atau tempat itu, raudhah itu, nantinya akan Allah angkat ke surga. Allah akan angkat ke surga. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atau yang ketiga, dan ini yang paling dekat, amalan-amalan yang dilakukan di tempat tersebut akan menjadi saksi, akan menjadi sebab kita masuk ke dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipilih oleh para ulama. Nah, makanya kita usahakan ya, kalau nanti ke Madinah setelah sholat di Masjid Nabawi, ya, bisa juga masuk sholat di raudhah. Hal menarik ibu-ibu sekalian, kenapa tempat yang kecil itu ya, dari mimbar ke rumah, dikategorikan sebagai taman surga? Wallahu ta'ala a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Tapi dikatakan taman surga karena tempat inilah yang paling banyak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Yang paling banyak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka spirit yang bisa kita ambil adalah, kalau kita ingin menjadikan rumah kita menjadi taman surga, perbanyak baca Quran di dalamnya. Perbanyak baca Quran di dalamnya. Jadikan rumah kita raudhah, taman dari taman-taman surga. Caranya dengan apa? Memperbanyak baca Al-Quran. Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi SAW, waqarna fi buyutikun, tinggallah di rumah kalian. Nah,
tapi tidak tinggal sekedar diam. Allah juga perintahkan untuk apa? Membaca Alkitab wal hikmah, membaca Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita katakan kalau ini Al-Masjidun Nabawi, Al-Masjidun Nabawi dahulu menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Rumah beliau ada di mana? Di sini ya. Kemudian ketika harus berpindah ke Al-Masjidil Haram, otomatis rumah beliau berada di depan. Lokasi inilah ibu-ibu sekalian yang akan kita bahas. Bagaimana Nabi SAW dalam keseharian beliau di dalam rumah. Dulu Nabi juga memberikan ada istilah suffah. Suffah itu tempat yang Nabi siapkan untuk orang-orang yang tidak punya keluarga di Madinah. Ya, sahabat-sahabat yang miskin, yang tidak bisa beli rumah, tidak ada kerabatnya, itu dikumpulkan di suffah. Maka dikenal dengan ahlus suffah. Ahlu as-suffah. Pelajaran juga Bu yang bisa kita ambil dari Baitun Nubuwah ini adalah hendaknya kita membangun rumah atau hendaknya kita tinggal di rumah yang dekat dengan masjid. Ini spirit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pastikan kalau mau beli rumah, pastikan di tempat tersebut ada masjidnya. Ya, karena kita tidak sekedar tinggal di rumah, tapi kita harus berinteraksi dengan masjid. Ya, ini bahkan Nabi SAW rumahnya itu bergandengan dengan masjid. Para sahabat juga berada di sekitar masjid. Nah, ini menjadi pilihan. Satu saat misalnya Allah berikan rezeki mau beli rumah lagi, ya, yang dipastikan adalah ada masjidnya atau tidak. Saya dengar waktu pertemuan MUI di Samarinda, ada perumahan besar di Samarinda, tidak ada masjidnya, sama sekali. Bagaimana solusinya? Ya, dibicarakan dengan pengembang bahwa kita harus bangun masjid di tempat ini. Ini penting untuk tarbiyah keluarga. Bu sekalian, pelajaran penting juga yang bisa kita ambil dari Baitun Nubuwah ini secara geografis adalah memperhatikan orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Lingkungan ini menentukan sekali. Ya, maka rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh sahabat. Yang Yahudi, mohon maaf, Yahudi kan di Madinah dulu ada 4 kabilah Yahudiyah sebelum mereka diusir oleh Nabi SAW karena melanggar perjanjian. Itu jauh Bu, ya, jauh dari Masjid Nabawi. Mereka berkumpul Bani Qainuqa, ya, dan sebagainya, itu berada di posisi yang lain. Ini penting untuk kita memperhatikan lingkungan di mana rumah kita berada. Ibu sekalian, kita masuk pada
ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ciri hidup ya dalam berumah tangga, seperti apa Nabi SAW kalau bercakap, kalau berbincang. Di dalam satu riwayat, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya kalau berbicara rumah Nabi, kita akan banyak mendapatkan hadis dari istri beliau, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengabarkan kepada kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza walakinnahu kana yatakallam bikalamin bayyinin faslin yahfadhu min man jalasa ilaihi wa kana hayyinan layyinan yuhibbu an yufhama kilmahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara dengan jelas, kalam bayyin, ucapannya itu jelas, fasl, terperinci ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menghormati, menjaga orang yang duduk dengannya. Aisyah juga mengabarkan, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'u. Dulu ucapan Nabi SAW itu ucapan yang jelas, terperinci, orang yang mendengarnya pasti memahami apa yang beliau sampaikan. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Anas bin Malik, kita harus mengenal juga siapa Anas bin Malik, kenapa dia banyak meriwayatkan dari dalam rumah, karena Anas bin Malik ini ya anak kecil yang diwakafkan oleh umminya, oleh ibunya di depan Rasulullah SAW. Ketika Nabi datang berhijrah, semua orang memberikan apa yang dia punya untuk Nabi, kecuali ibunda dari Anas, tidak punya apa-apa. Tapi dia katakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hadza Anas ibni, ini Anas anakku, saya titip di rumahmu sebagai khadim, asisten, membantu rumah tangga Rasulullah SAW. Maka kita akan dapati juga banyak riwayat dari Anas bin Malik, anak kecil yang tinggal di Baitun Nubuwah. Karena Rasulullah SAW yu'idul kalimah thalathan lita'aqila anhu. Nabi SAW sering di dalam rumah itu mengulangi ucapan sebanyak 3 kali untuk dipahami. Wa kana sallallahu yulatifun nasa wa yuhaddi min raw'ihi fal ba'du ta'khuduhul muhabah wal khawf. Adi bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun fakallamahu faja'ala yar'udu fara'isahu faqala haunan 'alaik fa inni lastu bimalikin innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Naam. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ketenangan kepada orang yang kalau bertemu beliau itu segan. Kita paham Bu ya, kalau ketemu orang kadang kita segan, tidak mau bicara atau takut. Nabi SAW memberikan ketenangan kepada siapa saja yang datang kepada beliau. Beliau katakan, tenang, saya adalah anak dari ibu yang juga makan seperti makanan kalian. Ini memberikan rasa tenang kepada orang yang akan berbicara. Ibu-ibu sekalian, Nabi SAW, kita coba sekarang masuk ke rumah beliau. Na'lam an la yanbaghi itlaqan nazar fil hajari wad dur walakin litta'assi wal qudwah nara ba'dan mimma fi hadzal bait asy-syarif. Kita kalau bertamu tidak boleh, Nabi ajarkan tidak boleh terlalu memanjangkan pandangan kita kepada dinding dan perhiasan rumah. Ya. Ketika bertamu tidak perlu, sebagai adab bertamu tidak perlu terlalu berlama-lama melihat kondisi dalam rumah. Tapi kata penulis kitab ini,
bagian dari qudwah, kita coba melihat, memandang apa yang ada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah rumah beliau terbebas atau bersih dari segala bentuk yang memiliki atau dituntut untuk diberikan ruh. Maka tidak ada patung di dalamnya dan tidak ada anjing di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Malaikat-malaikat Allah tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, akramakumullah, dan ada patung-patung. Ini sebagai penguatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi rumah. Di dalam rumah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, kita dapati athar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin minum, beliau bernafas 3 kali di luar gelas. Nah, jadi kalau minum 1 gelas air, beliau membaginya dalam 3 kali nafas, dan nafasnya itu berada di luar tempat minum. Nah, misalnya kalau minum 1, stop lagi, ambil nafas, baru minum 2, bernafas lagi, baru minum yang ketiga. Nah, ini cara minum Nabi SAW di dalam rumah beliau. Terkadang orang habis workout, habis olahraga, 1 gelas, duk, ya, tidak terasa 1 botol tanggung habis. Nah, ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa naha alaihi salatu wasallam an yatanaffasa fil ina aw yanfukhu fihi. Nabi SAW melarang orang bernafas di dalam gelas, di dalam tempat minum. Tidak boleh minum sambil bernafas. Sambil minum, tidak. Atau meniup makanan atau minuman. Ini semuanya bagian dari apa yang kita dapati di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa poin-poin penting. Di antara hal yang penting dari Baitun Nubuwah adalah memperhatikan orang yang masuk ke dalam rumah dan memperhatikan orang yang berada di sekitar rumah atau tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Maka dalam Islam, ibu-ibu sekalian, percaya kepada Allah, percaya adanya surga, ya, itu bisa dibuktikan dengan bagaimana sikap kita melayani tamu. Masya Allah, tergambar ya, bagaimana kalau kita bertamu kala itu di depan atau di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Nabi katakan dalam rangkaian hadis yang sama, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Maka mafhum mukhalafahnya adalah orang yang tidak menghormati tetangganya, berarti dia tidak percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya dengan keberadaan hari akhir. Nah, di sini penting tergambar betapa harmoni ya kehidupan di dalam rumah dan bersama dengan lingkungan tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumah kita dapat juga kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana basharan minal bashar. Aisyah ditanya, seperti apa sih Nabi dalam rumah itu? Aisyah mengatakan, Nabi itu seperti manusia yang lain. Yufli thawbahu wa yahli bishatahu wa yakhdim nafsahu. Masya Allah. Nabi itu mencuci bajunya sendiri. Beliau juga
memeras susu kambingnya sendiri dan beliau melayani dirinya sendiri, ya, tidak banyak memerintah orang yang ada di dalam rumah. Ya, kalau mau minum beliau ambil sendiri, ya, beliau ambil sendiri. Ini diantara isi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nu'man bin Bashir, ada juga sahabat bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mengabarkan kondisi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajid min ad-daqal ma yamla'u batnahu. Saya pernah datang ke rumahnya Nabi, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Saya pernah berziarah ke rumah Nabi dan saya tidak dapati di dalam rumah beliau ad-daqal, yaitu radi'ut tamar ma yamla'u batnahu. Tidak ada bahan makanan pokok yang nampak dari rumah beliau SAW, sampai pada kurma-kurma yang kering, ya, kurma-kurma yang kering itu saya tidak lihat di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiallahu anha mengatakan, in kunna alu Muhammad namkuthu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa tamar wal ma. Dalam kabar yang lain, Aisyah radhiallahu anha mengatakan, kami dulu tinggal di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 bulan, dalam 1 bulan kami tidak pernah memasak, tidak ada api yang menyala, kami hanya makan dari kurma dan air putih selama 1 bulan. Ini kondisi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana yakunu fi mihani ahlihi fa idza sami'a bil adhani kharaj. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga mengabarkan bahwa Nabi itu berada di dalam rumah membantu pekerjaan rumah tangga, dan apabila beliau mendengar azan beliau segera keluar dari rumah. Beliau SAW membantu pekerjaan rumah, tapi kalau dengar azan beliau langsung meninggalkan rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau juga memberikan motivasi kepada para suami, para bapak, para sahabat yang ada di Madinah kala itu. Beliau katakan, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amuru rajulan an yusalliya bin nas thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum hazmun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa ahriq alaihim buyutahum. Saya itu berkeinginan keras, kata Nabi. Saya berkeinginan keras, ada kemauan saya, kata Nabi, agar sholat ini cepat diiqamah, dilaksanakan, kemudian satu di antara kalian menjadi imam menggantikan aku sholat, kemudian saya pergi dengan beberapa sahabat membawa kayu bakar, kemudian saya cari rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah, saya bakar rumahnya. Ini keinginan Nabi SAW diungkapkan. Tapi apakah beliau bakar rumahnya orang? Tidak. Beliau cuma sampaikan bahwa saya sebenarnya ingin seperti itu. Apa maksudnya? Ibu sekalian, bapak-bapak sholatnya di masjid. Nah, itu maksudnya Nabi SAW. Maksudnya apa juga? Ibu-ibu suruh bapaknya sholat di masjid. Ya, sekiranya ada yang bisa menggantikan beliau jadi imam, rasa-rasanya beliau ingin bakar semua rumah yang tidak pergi sholat berjamaah. Man sami'an nida falam yajib fala salata lahu illa man udhir. Ini juga diantara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan motivasi untuk datang salat berjamaah. Nah, ada sahabat Nabi Abdullah bin Abi Maktum radhiyallahu an mendengar hadis tersebut, siapa yang wajib melaksanakan salat berjamaah, maka beliau minta izin karena di beberapa waktu sholat seperti subuh di rumah, karena beliau tidak melihat, buta, tidak banyak orang yang bisa menuntunnya ke masjid. Akhirnya diizinkan Abdullah bin Maktum untuk sholat di rumah karena beliau buta. Lalu berlalu, tiba-tiba Nabi memanggil kembali, ya Abdullah. Naam ya Rasulullah, atasma'un nida,
apakah kau dengar azan? Na'am ya Rasulullah, iya saya dengar azan. Kalau begitu wajib datang ke masjid. Masya Allah, buta tapi telinganya mendengar, tidak ada uzur, datang ke masjid. Nah, ini luar biasa semangat ya Nabi dan para sahabat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ibu-ibu sekalian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga bagaimana muamalah Nabi SAW dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fi dawhatil usratis saghirah tabqa az-zawja marbatul faras wa jaz'un nakhlah was sakan wal qurb. Dalam kondisi hidup rumah tangga kita ya, fitrah dari seorang ibu, seorang istri adalah menjaga rumahnya, berada di dalam rumah suaminya dan menjaga amanah yang ada di dalamnya. Maka Rasulullah SAW memberikan ta'zim dalam hadis beliau, ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'id dunya az-zawjatus salihah. Dunia ini semuanya adalah perhiasan. Dunia ini semuanya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memanggil istri beliau dengan panggilan yang lembut dan panggilan yang menyenangkan hati. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, ya Aish, hadza Jibril yuqri'uka as-salam. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan istilah ya Aish. Ya Aish, nama pendeknya dipanggil ya Aish. Hadza Jibril yuqri'uka as-salam. Ini Jibril datang mengucapkan salam kepadamu. Masya Allah, dikabarkan ya, yang bisa lihat Jibril siapa? Nabi. Tapi Nabi katakan ya Aish, hadza Jibril, ini Jibril, malaikat Jibril, komandannya malaikat, datang mengucapkan salam kepadamu. Masya Allah ya, luar biasa. Ini luar biasa kabar dari Nabi SAW membahagiakan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan, kuntu ashrabu wa ana haid. Dulu saya pernah minum air putih dalam kondisi haid, berhalangan. Fa unawilhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi'i fi fayashrab. Saya, kata Aisyah, minum air putih, minum air dalam kondisi haid. Kemudian saya kasih Nabi SAW minum. Maka Nabi SAW mencari bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau minum di bekas mulutnya Aisyah. Fayatanawaluhu wa yadha'afahu ala mawdi'i. Ya. Maka beliau SAW mencari bekas mulutnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha untuk minum. Kelihatannya sederhana, tapi di zaman itu luar biasa. Madinah atau Yathrib kala itu, ibu-ibu sekalian, juga dikuasai sosialnya itu oleh Yahudi. Yahudi itu punya ajaran kalau wanita haid dijauhkan dari rumah. Dijauhkan dari rumah, tidak boleh tinggal di dalam rumah. Dibuatkan tenda atau diasingkan pokoknya sampai dia suci. Nah, ini ajaran apa? Yahudi. Pokoknya tidak boleh masak, tidak boleh ada beraktivitas di rumah. Aib bagi Yahudi, dan itu menjadi adat kebiasaan Yathrib kala itu. Pokoknya kalau ada wanita haid, jauhkan dari rumah. Nah, Nabi SAW membantah tradisi tersebut dengan apa? Minum di bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini penting. Kenapa ada kaitan dan kenapa Aisyah mengabarkan minum dalam kondisi haid. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda.
Nabi SAW kalau mau pergi sholat itu beliau mencium dulu istrinya, ya, mencium istri beliau, kemudian pergi ke masjid tanpa berwudu lagi, tanpa berwudu lagi. Nah, ini diantara pelajaran yang kita ambil fiqh dari rumah Nabi SAW. Ketika beliau sudah bersuci, Nabi selalu bersuci dari rumah, kemudian selalu mengecup kening istrinya, mencium istrinya, dan langsung ke masjid sholat tanpa berwudu lagi. Maka di antara pelajaran yang diambil adalah mencium istri tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu untuk pergi ke masjid. An Amr bin Al-As annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas ahabbu ilaik. Amr bin As, gubernur Mesir, ya, sahabat Nabi yang ditugaskan menjadi gubernur negeri Mesir, bertanya kepada Nabi, man ahabbun nas ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Siapa yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Aisyah. Masya Allah, beliau menyebutkan nama. Sebagian bapak, mohon maaf, malu sebut nama istrinya di depan orang lain, atau tidak mau sebut nama istri di depan orang lain. Nabi mencontohkan, bukan aib, yang paling saya cintai adalah Aisyah. Disebutkan siapa? Namanya. Namanya disebutkan di hadapan Amr bin As. Wa minar rijal, dari laki-laki, kata Amr bin As, kalau dari laki-laki siapa yang paling kau cintai? Qal abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu diungkap oleh Nabi SAW. Yang paling beliau cintai Aisyah. Dari laki-laki ya Rasulullah, abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar, sahabat beliau, mertua beliau sallallahu alaihi wasallam. Aisyah juga mengabarkan, waliman arada ba'athas sa'adat az-zawjiyah fi hayatihi alaihi an yata'ammal haditha ummil mu'minin radhiyallahu anha wa kaifa kana Aisyah sallallahu yaf'alu ma'aha. Siapa yang ingin menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga, maka coba perhatikan hadis yang Aisyah katakan. Aisyah mengabarkan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Dulu aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana, dalam satu bejana. Nah, ini diantara bentuk kasih sayang dan kedekatan Rasulullah SAW dengan istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah juga mengatakan, kharajtu ma'a Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi wa ana jariyatun lam ahmil lahm wa lam ubdin. فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسبقته فسكت عني حتى حملت اللحم وبدنت وسمنت وخرجت معه في بعد أسفاري فقال للناس تقدموا ثم قال تعالي أسابقك فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. Ini bentuk Nabi SAW beraktivitas di luar rumah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ada bentuk candaan dan yang lain sebagainya. Dalam sebuah perjalanan, Nabi katakan kepada para sahabat, duluan wahai sahabat, duluan jalan. Lalu Aisyah mengabarkan, di safar yang pertama, waktu itu saya belum banyak makan, ya, badan saya masih stabil, tidak terlalu berat. Nabi mengajak lomba lari. Yang menang siapa? Nabi SAW menang. Aisyah menang. Kemudian di perjalanan yang lain, Nabi katakan lagi, taqaddamu, duluan wahai sahabat. Ya, pergi duluan. Kemudian Nabi memanggil Aisyah untuk lomba lari. Nah, kali ini Nabi yang menang. Kata Aisyah, saya sudah terlalu banyak bertambah berat badan kala dia dalam lomba lari. Maka Nabi katakan, ini
untuk membalas kekalahan saya yang dulu. Nah, ini tergambar betapa Nabi SAW memiliki kedekatan emosional dan juga beraktivitas berolahraga dengan istrinya. Ini luar biasa kalau kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Ala wastausu bin nisa'i khaira, pesan Nabi SAW. Ketahuilah, ya, di antara wasiat Nabi SAW di akhir hayat beliau adalah hendaknya kalian memberikan wasiat terbaik kepada istri kalian, ya, hendaknya kalian memiliki kebaikan-kebaikan kepada istri kalian. Nabi juga mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebagai orang di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik dengan istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin sebagai penutup ya, pada kesempatan kali ini, bagaimana Nabi kalau mau tidur di dalam rumah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita mabji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shaqqikal ayman." Kalau, ya, kalian sudah ingin beranjak ke tempat tidur, sudah mau tidur, maka pergilah wudhu seperti wudhu mau sholat. Kalau sudah mau tidur, pergilah berwudhu seperti wudhu mau sholat. Kemudian tidurlah di atas syaqiqil aiman, di atas sebelah kanan. Jadi posisinya berada di sebelah kanan. Nah, kalau tidur pertama, Bu, ya, kalau istiqomah sampai pagi bagus. Tapi yang penting pertamanya dulu. Kalau terakhirnya terserah sesuai kemampuan masing-masing. Ya, ini penting menjaga wudhu sebelum tidur. Aisyah radhiallahu anha mengatakan, kana Rasulullah SAW idza awa ila firashihi kulla laila jama'a kaffaihi fanafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi wa yasna'u dhalika thalatha marratin. Aisyah mengabarkan, Nabi kalau sudah mau tidur, sudah berwudu, beliau mempertemukan dua telapak tangannya seperti ini, jama'a baina kaffaihi fanafatha fihima. Beliau meniup telapak tangannya, kemudian membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Orang Indonesia bilang 3 qul, ya, 3 qul. Kemudian beliau masaha bihima mastata'a min jasadi. Beliau membasuh badannya memulai dari kepala, wa wajha wa ma aqbala min jasadihi, semua yang nampak dari tubuh beliau. Wa yasna'u dzalika thalatha marrat, beliau melakukan itu sebanyak tiga kali. Masya Allah. Ini yang ada pada rumah beliau SAW. Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah SAW kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafi lahu wa la mu'wi. Nah, ini diantara ungkapan Nabi SAW yang pernah didengar oleh Anas bin Malik. Kalau sudah mau tidur, beliau katakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami, memberikan minum kepada kami, dan memberikan kecukupan kepada kami, dan memberikan tempat tinggal kepada kami. Banyak dari orang tidak memiliki tempat tinggal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Aisyah radhiallahu anha mengatakan, "Inna ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adami hashufi lif." Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di kasur yang empuk. Beliau tidur di tempat yang sangat tipis, ya, sangat tipis. Umar radhiallahu an pernah melihat ketika Nabi SAW bangun, punggung beliau ada bekas pelepah kurma, ada bekas pelepah kurma. Umar menangis melihat hal-hal tersebut. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Qal, "Wallahi illa an akuna a'lam annaka akram 'ala Allah 'azza wa jalla min Kisra wa Qaisar wa huma yab'athani fid dunya fima ya'bathani fihi wa anta Rasulullah bil makani alladhi ara." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah?" Umar bertanya, "Ya Rasulullah," sambil menangis. Nabi tanya, "Kenapa kau nangis?" Umar bilang, "Ya Rasulullah, saya kenal siapa kamu. Engkau adalah Rasulullah. Engkau lebih mulia daripada Kisra dan Kaisar." Kisra, raja Persia, Kaisar, ya, Persia dan Rum. Mereka tinggal di istana yang mewah. Engkau tinggal di tempat seperti ini. Hal tersebut membuatku menangis ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada Umar, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Apakah kau tidak ridha, kau tidak suka kalau dunia ini untuk mereka dan akhirat untuk kita? Qala Umar, "Bala." Qala, "Fa innahu kadzalik." Iya ya Rasulullah, saya suka. Kalau begitu, demikian pola hidup kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Begitu juga dalam ibadah, jamaah sekalian. Allah cuma mengatakan satu kali, "Qumil lail ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila." Maka Nabi SAW bangun sholat malam selama 23 tahun lamanya. Tidak ada malam kecuali beliau hiasi dengan qiyamul lail. Kecuali dengan qiyamul lail. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu masih banyak, tapi bijak kami cukupkan sampai di sini. Nabi tidur, Nabi sholat lail, bagaimana Nabi kalau bangun, bagaimana setelah sholat subuh, bagaimana di siang hari. Insyaallah ta'ala bisa kita pelajari di waktu yang lain biiznillahi ta'ala. Saya kira demikian ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa kasih 3-5 menit. Kalau tidak ada bisa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Nabi nggak ada yang tanya. Kalau perihal tentang rumah ya Bu, ada anak-anak, ada kebiasaan musuh lain yang sebelumnya kita tidak tahu tentang makannya, minumnya, badannya, serta sosialisasi. Ada yang ditanyakan Bu? Kebetulan ada suami yang berkebiasaan istrinya itu bagaimana kalau kita harus hidup terus. Jadi maaf mengatakan itu kita tetap mempertahankan dulu yang tadi pertama atau kita harus dua lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf kalau kami kurang
paham ya tadi, tapi jelas sudah berwudu kemudian mau tidur Bu ya, begitu ya. Nah, iya, perlu dipahami bahwa berwudu sebelum tidur itu bukan berwudu mau sholat. Berwudu memang untuk tidur, untuk batal. Berwudu untuk batal. Yang namanya tidur pasti batal. Nah, maka kalau sudah wudu satu kali, kemudian suami tidur sama-sama, gitu kan, tidak membatalkan wudu. Ya memang harus batal, memang harus batal. Jangan sampai direpotkan. Wah ini bapak pegang tangan batal, wudu lagi. Nanti tidak tidur-tidur, ya masuk angin nanti. Nah, jadi cukup satu kali saja Bu ya, wudunya satu kali saja. Nah, cukup satu kali dan tidak perlu diulang. Kecuali mohon maaf. Misalnya, ya ini bagian dari fikih ya, bagian dari fikih. Dan kita tidak malu dalam mengabarkan ajaran ini. Sudah wudu, mau tidur, tiba-tiba beribadah dengan suami. Berhubungan suami istri, maka sebelum lanjut tidur, kalau tidak langsung mandi, wudu. Misalnya mandinya nanti mau sebelum subuh, silahkan. Tidak mesti, ya idealnya langsung mandi, bersuci besar. Tapi kalau tidak mau nanti subuh saja, menjelang sholat subuh, maka sebelum tidur harus wudu kembali. Di antara sunnah Nabi SAW, beliau tidak pernah tidur setelah berhubungan kecuali sudah melaksanakan wudu. Nah, jadi wudunya diulang Bu ya. Idealnya langsung mandi, tapi kalau tidak paling tidak berwudu. Wallahu taala alam. Ada lagi yang mau ditanya ibu-ibu? Apa yang mau nanya? Ya. Nah, terima kasih ibu sekalian. Pola komunikasi yang sampai kepada kita dari Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau memanggil Nabi meskipun suaminya, tapi beliau memanggil dengan panggilan yang Allah panggil nabinya. Apa maksudnya? Kalau kita baca Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, memanggil Isa, memanggil Musa, Allah memanggil langsung dengan nama. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa bin Maryam. Allah panggil nabi-nabi yang lain dengan namanya. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Tapi Allah katakan apa? Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Maka sebagaimana Allah memanggil Rasulullah dengan ya ayyuhan nabi, ya Rasulullah, ya ayyuhar rasul, maka panggilan Aisyah kepada suaminya, kepada Nabi Muhammad itu ya Rasulullah. Beliau tidak pernah memanggil ya zauji, wahai suamiku, atau ya Aba Qasim, tapi beliau memanggil dengan panggilan ya Rasulullah sebagai bentuk penghormatan, memanggil Nabi dengan gelar pangkat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi memanggil nama tidak pernah. Ini adapun yang lain wallahu taala alam bisa kita kaji lagi dengan lebih jelas. Kalau Nabi memanggil banyak tadi ya Aisyah, ya Humairah, ya wahai yang pipinya kemerah-merahan, kata Nabi SAW kepada istrinya dengan istilah-istilah yang menyenangkan hati. Tapi dari Aisyah ke Rasulullah itu satu, ya Rasulullah, ya Rasul, ya Rasulullah. Nah, wallahu ta'ala alam.
yang mau ditanyakan dulu. Tidak ada, saya cukupkan. Insyaallah saya berserah. Nah, saya tutup dengan doa kepada subhanakallah wa rabbana. Waalaikumsalam.